kita buktikan bahwa untuk kewirausahaan kita sudah mengundang dan kita bekerjasama dengan jaringan pengusaha nasional, dan itu sudah kita lakukan, membekali bagaimana mahasiswa magister pendidikan matematika itu bisa membuka usaha yang tidak harus berkaitan betul dengan pendidikan matematika, bisa yang lain. Halo, Assalamualaikum sahabat Unja. Jumpa lagi dalam podcast Universitas Jambi. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu program studi di Pascasarjana Universitas Jambi, yaitu Magister Pendidikan Matematika. Untuk itu hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Dr. Kamit MSI. Beliau ini merupakan Ketua Prodi dari Magister Pendidikan Matematika. Yuk langsung saja kita bincang-bincang. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat? Alhamdulillah semangat hari ini. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin bisa kita cerita-cerita dulu nih mengenai profil singkatnya, riwayat pendidikan, dan juga udah berapa lama mengabdi di Universitas Jambi ini Pak. Oh ya, terima kasih. Saya ini alumni dari IKI Padang S1-nya, Pendidikan Matematika, yang sekarang jadi UNP. Kemudian setelah tamat tahun 92 dapat penugasan di Universitas Jambi karena saya waktu itu mendapat beasiswa TID. Dari sana, dari 92 pada tahun 1995 melanjutkan studi di S2 Matematika Universitas Jambi, Universitas Gadjah Mada, UGM di Jogja ya. Alhamdulillah tahun 97 akhir selesai dan kembali ke mengabdi di Universitas Jambi. Nah, setelah namanya juga dosen ya, yang mengajar, yang ngasih kuliah, yang meneliti, yang mengabdi. Kemudian pada tahun 2006 itu melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Pendidikan Matematika. Dan alhamdulillah tahun 2010 akhir bisa menamatkan program studi S3 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya. Itu riwayat singkat saya tentang pendidikan yang saya alami. Oke, berarti memang S1, S2, S3 matematika ya Pak ya? Matematika. Oke. Nah, kemudian setelah itu bagaimana sih Pak? Akhirnya kita berdiri lah program studi Magister Pendidikan Matematika ini. Apakah setelah Bapak pulang langsung atau bagaimana? Oh iya, jadi saya pulang dari mengikuti S3 itu tahun 2011 dengan berbagai perjuangan. Tidak serta-merta S2 Pendidikan Matematika itu berdiri, tetapi melalui perjuangan-perjuangan. Alhamdulillah pada tahun 2014 itu kita dapat mandat dari kementerian untuk menyelenggarakan program S2 Pendidikan Matematika. Dan kemudian pada bulan Agustus kita dapat tahun yang sama 2014 kita dapat izin operasional, sehingga pada waktu itu kita sudah bisa menerima mahasiswa untuk penyelenggaraan perkuliahan. Dan program terus berjalan dengan berbagai permasalahan, dengan ya berbagai romantikanya. Pada tahun suka dan duka begitu. Pada tahun 2017 alhamdulillah kita sudah terakreditasi, dan tepatnya pada bulan April 11 April 2017 kita sudah terakreditasi dengan peringkat B, dan itu alhamdulillah kita syukuri bersama, memberikan harapan pada mahasiswa yang akan selesai ketika itu bahwa program studinya sudah benar-benar terakreditasi minimal untuk pendidikan lanjut, dan itu alhamdulillah kita syukuri bersama. Itu berkat kerjasama antara mahasiswa dan pengelola program studi. Oke, jadi dari berdiri sampai pada akhirnya mendapat akreditasi B ini, itu membutuhkan waktu berapa lama Pak kurang lebih waktu itu? Program studi Magister Pendidikan Matematika menerima mahasiswa pertama itu
Agustus 2014. 14. Kemudian pertama kali menamatkan itu satu orang itu 2016. Kemudian akhir tahun 2016 itu kita sudah merancang untuk mengajukan akreditasi, dan alhamdulillah 2017, April 2017 peringkat akreditasi kita sudah keluar. Artinya dalam masa 2 tahun itu kita melakukan persiapan untuk melakukan proses akreditasi, dan alhamdulillah itu bisa tercapai. Wah, berarti lumayan cepat juga ya Pak ya. Dan kemudian Berkat kerjasama bersama. Kompak berarti ya untuk Ya. Magister Pendidikan Matematika ini. Alhamdulillah. Dan selama berjalan beberapa tahun itu untuk jumlah mahasiswanya bagaimana Pak? Apakah mengalami peningkatan atau bagaimana? Pada permulaan program Magister Matematika ini dibuka, kita mendapatkan calon mahasiswa sekitar 44, tapi tidak semuanya kita terima. Kita terima hanya 40 saja. 40 dengan asumsi kita terima 2 kelas, karena pendidikan orang dewasa itu tidak layak untuk lebih dari itu. Ketika diterima 40 calon mahasiswa tadi, ternyata tidak semuanya mendaftar karena memang ya berbagai hal, karena pendidikan orang S2 ini kan pendidikan orang dewasa, tentu masalahnya akan banyak. Dan yang daftar ulang itu sekitar 37. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun sebenarnya program studi Magister Pendidikan Matematika itu peminatnya konstan. Jadi 2 kelas terus, kecuali pada angkatan kedua, karena waktu itu memang kita di bawah fakultas, dekan menginginkan kita hanya terima 1 kelas, sehingga waktu itu yang diterima sekelas, walaupun yang daftar tuh waktu itu cukup banyak. Jadi memang dibatasi, hanya menerima 1 kelas. 1 kelas angkatan kedua. Kita terima 25 orang, yang daftar 23. Jadi pada angkatan kedua itulah yang satu-satunya dalam rentang waktu sampai sekarang hanya menerima 1 kelas, selebihnya 2 kelas terus. Gitu. Tapi padahal sebenarnya peminatnya itu banyak, hanya saja kita ada pembatasan itu ya Pak ya. Jadi untuk Magister Pendidikan Matematika ini sendiri dulunya kita masih berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya Pak ya, atau bagaimana? Mulai berdiri tahun 2014 kita di bawah fakultas. Ya, mulai berdiri. Kemudian pada tahun 2017 ya, dengan kebijakan rektor baru, maka program Magister Pendidikan Matematika dan program studi magister yang lain itu dikembalikan ke pasca sarjana. Dan sampai sekarang masih di pasca sarjana. Apakah kemudian akan ada kebijakan rektor baru? Ya kita tunggu saja. Itu biasa. Oh gitu. Nah, berarti untuk jumlah mahasiswa yang bisa kita katakan konsisten setiap tahunnya ini ya Pak ya, kecuali di angkatan kedua tadi. Nah, kita udah punya lulusan berapa banyak nih Pak? Iya, alhamdulillah sejak tahun berdiri, sejak permulaan kita mau wisuda tahun 2016, kita sudah punya alumni kurang lebih 80 alumni. 80 orang alumni. 80 orang alumni. Dengan sebaran pekerjaan? Dengan sebaran pekerjaan mulai dari guru SMP, guru SMA, dosen, baik di dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian juga ada pengawas, ada kepala sekolah. Dan alhamdulillah mereka tidak ada yang melaporkan tentang tidak dapat pekerjaan. Dan semuanya terdistribusi sesuai dengan minatnya masing-masing. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ya, Berarti memang kita nggak kalah dong bersaing dengan universitas lain yang mungkin sudah lebih lama berdiri ya untuk S2 Pendidikan Matematikanya. Untuk kontrol kualitas dalam pembelajaran maupun tugas akhir, kita sudah punya sistem sehingga kualitas itu insya Allah kita masih terjaga. Kalau di program tinggi yang lain pengajarnya atau dosennya bergelar profesor, kita juga punya. Dokter luar negeri juga punya, dokter dalam negeri kita banyak. Jadi semuanya serba terkontrol. Jadi kualitas itu tetap terkontrol. Benar-benar dijaga untuk kualitasnya sendiri ya Pak ya. Nah kemudian untuk sistem pembelajarannya atau sistem perkuliahannya seperti apa Pak? Karena mahasiswa kita ini sebagian juga sudah bekerja, maka sistem perkuliahannya kita agak sedikit
permudah mengenai jadwalnya. Oke. Tetapi kontennya tetap konten standar. Mhm. Jadi jadwalnya bisa kita fleksibelkan. Misalkan Senin sore, Mhm. Selasa sore, Rabu sore, Kamis sore, Jumat sore, sama Sabtu itu dari pagi sampai sore. Nah, siapa saja yang bisa kuliah di antara itu, maka ada pengutamaan. Yang pengutamaan itu untuk Jumat Sabtu itu diperuntukkan bagi calon mahasiswa atau mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau yang domisilinya di luar daerah. Sementara yang di Senin, Selasa, Rabu itu digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang domisilinya di dalam kota. Berarti memang prodi sendiri mempunyai kebijakan ya Pak ya untuk memudahkan sang mahasiswanya nih. Jadi kalau yang bekerja atau mungkin di luar daerah dimudahkan dengan dibikinlah jadwalnya di hari weekend seperti betul. Jumat dan Sabtu. Iya. Terus juga kalau untuk yang di sini bisa di Senin, Selasa, Rabu tapi di sore hari. Sore hari. Benar-benar memudahkan sekali. Nah, kemudian untuk kerjasama kita ada nggak Pak? Dari kerjasama sebenarnya kita mulai dari MOU yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi karena kita di bawah Fakultas Pascasarjana maupun di Universitas Jambi, maka kita menyelenggarakan actionnya. Jadi actionnya itu tidak semudah yang kita pikirkan, karena apa? Action itu perlu disepakati oleh beberapa hal. Yang pertama tentang pembiayaan, yang kedua tentang mata kuliah, yang ketiga tentang sistem perkuliahan itu sendiri. Jadi ini tentu tidak bisa serta-merta kerjasamanya ini langsung plek gitu, tidak bisa. Kemudian juga sistem pengujian. Pengujinya idealnya memang setiap kali ujian tesis itu akan baik kalau ada dosen dari luar, supaya kita bisa melihat kualitas tesis kita ini sudah seperti apa sih dibandingkan dengan program studi di luar kita. Jadi mesti begitu. Tetapi sekali lagi kita tidak mudah untuk mengeluarkan ide itu, tetapi banyak hal yang berpengaruh di sana. Salah satunya adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini seperti apa, itu tentunya unsur pimpinan yang bisa membicarakan itu. Dan itu mudah-mudahan akan direalisasikan dengan MOU antar perguruan tinggi. Jadi pengaturan itu supaya tidak merugikan mahasiswa. Kalau semua biaya itu kepada mahasiswa, ya tentu kasihan mahasiswanya. Karena kita sudah menganut uang kuliah tunggal. Jadi kita udah sistem UKT ya Pak ya untuk sistem UKT. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak, kita kan sekarang ini ya seperti yang digadang-gadangkan oleh Mas Menteri ya. Sekarang itu lagi mau direncanakan untuk kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, dari Magister Pendidikan Matematika ini sendiri bagaimana untuk menyikapinya Pak? Iya, jadi di Indonesia ini ada namanya Perkumpulan Pascasarjana Pendidikan Matematika Indonesia, yang pusatnya di UNES Semarang, dan kita salah satu anggotanya. Pada pertemuan bulan Maret kemarin sudah dibicarakan tentang kampus Merdeka. Yang merdeka di sana itu apa sebenarnya? Yang merdeka di sana adalah pilihan mahasiswa terhadap mata kuliah pada program studi di universitas tertentu. Tetapi masalahnya adalah bagaimana sistem keuangannya. Ya, jika kuliahnya itu memang benar-benar harus duduk di universitas lain ya Pak ya. Kemudian bagaimana sistem perkuliahannya? Nah, sistem perkuliahannya ini apakah tatap muka, apakah menggunakan daring? Nah, itu yang masih dibicarakan. Tetapi ada beberapa mata kuliah yang sudah disepakati. Jadi mata kuliah yang ada di beberapa program tinggi yang sama ternyata judulnya. Dengan SIK sama. Dan itu sudah ada kata sepakat. Ini yang bisa kita lakukan untuk kampus Merdeka. Tetapi sekali lagi masih harus dibicarakan tentang pembiayaannya dan sistem perkuliahannya. Begitu, Rina. Gitu. Tapi kalau untuk hal ini dari mahasiswanya sendiri bagaimana Pak? Ada nggak motivasi ataupun mereka keinginan untuk bisa belajar di kampus lain? Mungkin pernah diutarakan niatnya?
atau keinginannya mungkin pernah berkomunikasi langsung dengan prodi Iya. mengusulkan hal-hal tersebut. Jadi melihat latar belakang mahasiswa kita ini, ternyata mahasiswa kita ini kan juga bekerja. Ya. Iya. Tentu kalau misalkan sistem kampus Merdeka ini dengan Merdeka Belajar ini diterapkan dengan tatap muka dan harus pindah domisili, tinggal ya, pindah domisili, tentu itu menjadi masalah baru. Ya. Ya, masalah baru bagi mahasiswa. Dan mahasiswa kan sebenarnya nggak mau rugi untuk hal itu. Makanya pimpinan harus mencari solusi sistem perkuliahan apa yang cocok bagi mahasiswa sekelas S2 ini. Jadi sekelas S2 ini seperti apa yang cocok, supaya apa? Mahasiswa secara finansial dan waktu tidak dirugikan. Nah, itu yang harus dicari keluarnya. Oh gitu. Kemudian kalau mungkin dalam bentuk lain Pak, apakah kita ada kunjungan ke universitas lain, mungkin dalam bentuk seminar atau mengikuti kegiatan apa? Sejauh ini ada yang sudah dilakukan Pak? Sekali lagi Mbak Rina, bahwa program-program seperti itu selalu ada, tetapi sekali lagi bahwa hal-hal sedemikian itu akan menyangkut tentang keuangan, ya, akan menyangkut tentang keuangan. Nah, sistem UKT kita itu belum menopang tentang kunjungan kuliah seperti itu. Tetapi kalau kita memanggil expert, memanggil ahli ke sini 1, 2 orang atau 3 orang dengan waktu yang berbeda, tentunya dengan tema yang berbeda pula, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Itu bisa kita ambil dari anggaran dan belanja kita, itu bisa kita lakukan. Tetapi sekali lagi kalau mahasiswanya berkunjung ke suatu tempat, itu sesuatu hal yang perlu dipikirkan bersama, seperti apa itu. Nah, kerjasama seperti apa pula yang bisa menolong mahasiswa untuk ya berkunjung kemana, ke misalkan P4TK atau ke perguruan tinggi lain yang katakanlah secara akreditasi lebih baik dari kita, ya nggak apa-apa itu. Tapi sekali lagi jangan mahasiswa terbebani dengan hal-hal yang begitu. Tidak ingin memberatkan ya intinya. Ya Pak ya. Nah, kemudian kalau untuk kita kaitkan dengan visi Universitas Jambi ya, untuk menjadi All Class Entrepreneurship University. Nah, apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Prodi Magister Pendidikan Matematika ini? Iya, program studi Magister Pendidikan Matematika itu sangat mensupport itu. Nah, kita buktikan apa? Nah, kita buktikan bahwa untuk kewirausahaan kita sudah mengundang dan kita bekerjasama dengan jaringan pengusaha nasional, dan itu sudah kita lakukan, membekali bagaimana mahasiswa-mahasiswa Magister Pendidikan Matematika itu bisa membuka usaha yang tidak harus berkaitan betul dengan pendidikan matematika, bisa yang lain, untuk menopang apa yang sudah didapatkan di kampusnya. Dan itu sudah kita lakukan. Kurikulum kita pelan-pelan kita akan benahi. Tidak serta-merta langsung berubah gitu, enggak. Tetapi kontennya kita sesuaikan dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Yang itu kita lakukan. Oke, berarti Prodi juga memfasilitasi ya dengan mendatangkan expert supaya mungkin bisa memberikan ilmu yang mungkin tidak didapatkan di mata kuliah. Betul. Nah, jadi kita hadirkan nih ahlinya. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira untuk harapan kedepannya untuk Magister Pendidikan Matematika ini seperti apa? Magister Pendidikan Matematika ini terus terang dengan bersusah payah kita bangun. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, baik kurikulum, fasilitas, sumber daya, dan itu tidak serta-merta Prodi bisa mengupgrade-nya. Tentu perlu kebijakan-kebijakan yang komprehensif. Nah, harapannya tentu Magister Pendidikan Matematika itu menjadi lebih baik lagi, kedepannya menjadi lebih baik lagi. Apa indikasi lebih baik itu? Pertama, mahasiswa itu tamat dari waktu yang ditentukan, atau kalau bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Tapi kalau untuk sekarang gimana Pak? Yang udah-udah? Yang sudah-sudah itu begini, jadi memang ada yang tamat dalam 3 semester, ada beberapa yang tamat dalam 3 semester, tapi kan tidak banyak. Tapi itu kita dorong. Mm-hmm. Nah, yang banyak ini kan sebenarnya mahasiswa ini
kuliah sambil kerja. Sambilan. Yang mana yang sambilan kita nggak tahu nih, yang sambilan yang kuliahnya atau sambilan yang kerjanya. Iya. Nah, jadi kalau sudah terbagi seperti itu, kita bisa menamatkan mahasiswa dalam 4 semester, itu sudah sangat bagus. Dan Tepat waktu ya, Pak. Tepat ya? waktu. Harapannya ke depan, frekuensi jumlah mahasiswa yang tamat tepat waktu akan semakin banyak, dan itu kita fasilitasi. Makanya apa? Pembimbing tesis atau tugas akhir di program magister pendidikan matematika itu semuanya welcome gitu. Dosennya itu semuanya welcome. Ayo. Tapi tinggal mahasiswanya. Kadang-kadang itu. Kendalanya tetap itu. Selalu pokoknya disupport terus ya, Pak ya. Iya, prodi selalu mensupport. Jadi nggak ada yang mahasiswa, aduh dosennya susah banget nih Pak dihubungi, susah dicari atau bagaimana, itu nggak ada di Magister Pendidikan Matematika ya? Begini, jadi kalau misalkan ada dosen seperti itu dan itu balance ya. Oh ini Pak, ini dosen ini nggak bisa ditemui, kita nggak bisa ketemu titik temunya untuk tesisnya ini. Kita klarifikasi sebenarnya apa sih? Prodi memfasilitasi itu. Kalau masalahnya di dosennya, kita ganti dosennya, nggak masalah. Kalau yang sulit itu masalahnya, ganti masalahnya, gitu. Jadi semua program studi, khususnya pendidikan matematika, mempermudah mahasiswa, bukan mempermudah dosen, mempermudah mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu cepat selesai. Nah, cepat selesai. Kalau ada masalah, kita cari solusinya. Bahkan program studi pernah mengkarantina istilahnya. Mengkarantina mahasiswa itu yang hampir kolap ya, hampir expire itu. Kita karantina dalam sebulan, setiap hari difasilitasi, dibimbing tesisnya di dalam kelas. Tetapi itu sekali lagi karena mahasiswa itu sebagian juga bekerja, ya kita tidak bisa maksa. Yang bisa ya bisa, yang enggak ya lewat. Tapi yang penting usaha dari prodi sangat maksimal ya untuk mendukung mahasiswa ini bisa tamat tepat waktu. Betul. Untuk IPK-nya gimana, Pak? Nah, kalau ukuran IPK Mbak Rina, sebenarnya program studi matematika itu cukup bagus. Rata-rata 3,6 per angkatan. Rata-rata 3,6 per angkatan. Memang ada yang IP-nya 4. Ya, ada yang IP-nya 4. Itu yang cukup bagus. Dan mahasiswa yang pintar memang universitas juga mengapresiasi gitu nah. Dan sudah terjadi di pendidikan matematika gitu. Kenapa? Apa? Tamat tercepat, IP tertinggi, dapat apresiasi dari universitas, dikasih beasiswa untuk lanjut S3 di India. Udah terjadi gitu. Dan jadi nggak ada yang tidak mungkin di pendidikan matematika itu. Semua kita permudah supaya mereka cepat selesai. Oke. Itu maksudnya diapresiasi oleh universitas karena meraih predikat mahasiswa berprestasi untuk seluruh jenjang pasca sarjana ya, Pak ya? Iya, salah satunya begitu. Tapi tidak harus segitu. Tapi yang terjadi di matematika memang waktu itu pemuncaknya di pasca sarjana. Gitu. Tapi itu merupakan suatu prestasi juga dong pastinya. Prodi kan pasti bangga sekali nih dari Magister Pendidikan Matematika, mahasiswanya ada yang menjadi mahasiswa berprestasi dan kemudian mendapat beasiswa untuk ke jenjang S3. Kemudian apalagi Pak, mungkin ada harapan yang lain untuk keberlanjutan dari Magister Pendidikan Matematika ini sendiri? Jadi Magister Pendidikan Matematika ini kan sudah berumur 6 tahun ya dari sekarang ya. Tentu 6 tahun itu ukuran umur itu masih muda. Masih banyak yang bisa dikreasi supaya Magister Pendidikan Matematika itu bisa tumbuh lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih cepat lagi. Nah, bagaimana itu ya ke depan? Tentunya harus ada inovasi-inovasi dalam pembelajaran, inovasi-inovasi dalam pembimbingan, termasuk inovasi-inovasi dalam bagaimana mensikapi kebijakan pemerintah. Nah, hal itu akan menjadi tugas yang berat untuk program studi, tetapi bukan tidak mungkin, semuanya serba mungkin kita lakukan. Semuanya serba mungkin kita lakukan. Dengan dukungan pimpinan, tentunya program studi itu menjadi bagian untuk mensupport apa kebijakan pimpinan, sehingga program studi Magister Pendidikan Matematika itu ikut bersama-sama mengakselerasi kemajuan itu. Saya kira itu, Pak. Oke.
Baik, terima kasih Pak sudah memberikan informasi terkait Magister Pendidikan Matematika ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat mungkin untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan strata 1 dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, cuman mungkin masih bingung nih mau cari kampus di mana. Dan ternyata kita di Unja nih udah ada S2 Pendidikan Matematika dengan akreditasi B yang tentunya bisa dibawa kemana saja nantinya. Terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama, Mbak Rina. Baik, sahabat Unja, demikianlah podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Unja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.